Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama channel Misbar. Kali ini aku akan menceritakan film Sweetheart yang dirilis pada tahun 2019. Berkisah tentang seorang gadis bernama Jen yang diajak berlayar ke sebuah pulau oleh suaminya yang bernama Lucas dan teman-temannya. Hingga akhirnya mereka mengalami tragedi ketika kapalnya menerjang badai hingga membuat mereka terdampar di sebuah pulau kosong di Samudra Hindia. Nah, gimana kisahnya? Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya sob, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Misbar. Film diawali dengan memperlihatkan Jen yang tiba-tiba sudah terdampar di sebuah pantai di pulau terpencil. Dia yang tersapu ombak lalu tersadar dari pingsannya. Dia melihat temannya bernama Brett dalam kondisi memprihatinkan. Dia mengalami luka di mana perutnya tertancap sepotong karang. Dengan ragu, Jen berusaha memberanikan diri mencabut karang tersebut dari perut Brett. Setelah berhasil, Jen lari ke dalam hutan untuk mencari air minum. Untungnya dia menemukan buah kelapa dan berusaha membukanya. Brett! Hey! Hello! Somebody help! Setelah berhasil membukanya, dengan cepat dia menghampiri Brett. Tapi sayangnya Brett sudah tewas. Tidak mampu menyelamatkannya, Jen segera menyadari bahwa dia kini sendirian di tengah-tengah pulau misterius. Bingung apa yang harus dilakukan, tapi Jen tidak mau tinggal diam dan berusaha menyusun rencana untuk dapat bertahan hidup. Dia kemudian masuk ke dalam hutan. Tidak lama kemudian dia melihat barang usang orang yang pernah tinggal di pulau itu. Dia menemukan tas kotor berisi obat. Lalu melihat kotak es yang berisi beberapa minuman soda dan sebuah kotak kecil berisi korek api. Ada juga foto-foto orang yang terdampar di sana. Malam harinya di sana Jen harus bertahan dari badai besar yang menerpa pulau itu. Hingga keesokan harinya Jen sangat bahagia ketika di pinggir pantai dia menemukan banyak ikan mati. Jen pun langsung mengambilnya satu persatu dan dimasukkan ke dalam tas untuk pasokan makanannya. Lalu Jen kembali terkejut ketika dia menemukan bangkai hiu yang sudah tidak utuh. Lukanya seperti cakaran, bukan bekas gigitan ikan lain. Tak terlalu mempedulikannya, Jen pun pergi meninggalkannya. Selang beberapa jam, Jen mencoba kembali masuk ke dalam hutan untuk menemukan petunjuk. Di tengah perjalanan dia menemukan tumpukan batu yang menarik perhatiannya. Setelah didekati, ternyata itu merupakan makam orang-orang yang pernah terdampar di sana. Melihat itu dia teringat akan mayat Brett yang belum Jen kubur. Lalu dia pergi ke sana, dan di saat mendekatinya ternyata mayat sudah berbau busuk. Tanpa berlama-lama Jen pun langsung menguburkannya. Malam tiba dan Jen bersiap untuk mencari tempat istirahat. Untungnya dia mendapatkan korek, sehingga bisa membuat api unggun dan membakar ikan yang telah dia peroleh. Keesokan harinya ketika Jen kembali melewati kuburan Brett, dia kaget melihat kondisi mayatnya yang sudah tidak utuh, seperti telah dimakan oleh makhluk buas. Sejak kejadian itu Jen mulai waspada dan langsung mempersenjatai dirinya. Di pagi harinya Jen melihat sesuatu mengambang di laut. Dia lalu berenang mendekatinya. Ternyata itu hanya sebuah koper dan wajan aluminium. Karena penasaran siapa tahu masih ada barang di sana, dia mencoba menyelam ke dalam laut. Awalnya tidak ada hal yang aneh, hingga dia tiba-tiba dikagetkan ketika menemukan sebuah lubang di dasar laut. Jen pun langsung menjauh ketakutan dan kembali ke daratan. Dia kemudian membuka koper yang dia temukan. Dan ternyata isinya hanya beberapa baju perempuan dan sepasang sepatu.
Tampaknya pakaian dan sepatu itu sangat berguna untuk melindunginya dari udara dingin. Jen kemudian memeriksa persediaan korek di dalam kotak. Tiba-tiba dia menemukan beberapa foto di dalamnya. Awalnya tidak ada yang aneh dari foto tersebut. Hingga tak lama kemudian datang pesawat ke area itu. Dan ini adalah kesempatan Jen untuk menembakkan flare gun agar keberadaannya bisa terdeteksi. Setelah ditembakkan bukan pesawat yang menghampiri Jen, akan tetapi makhluk misterius yang muncul dari permukaan laut. Jen pun langsung berlari ke dalam hutan untuk bersembunyi. Makhluk itu datang dan nyaris menemukan Jen. Beruntungnya Jen selamat dan bersembunyi di sana. Hingga keesokan harinya ketika kembali ke kemah, Jen masih penasaran dengan foto yang tadi malam belum sempat dia lihat. Ketika diperhatikan, monster itu yang kemungkinan telah memangsa orang yang ada di foto. Karena ada foto penampakannya terlihat dari foto tersebut. Jen yang ketakutan, lalu mencoba membuat semacam rakit dari koper yang kemarin dia temukan. Tapi sayang usahanya itu gagal. Dia terpaksa kembali lagi ke daratan. Sorenya Jen kebingungan di mana dia akan bersembunyi, karena sudah pasti monster itu akan datang memburunya ketika hari mulai gelap. Untungnya dia menemukan sebuah pohon tumbang yang tengahnya sudah bolong. Masuklah dia ke sana untuk berlindung. Hingga malam pun akhirnya tiba. Di tengah rasa ngantuknya, dia langsung dikejutkan suara monster yang menyeramkan mendekati tempat persembunyiannya. Monster itu mencoba mengoyak pohon itu agar bisa mengeluarkan Jen dari sana. Untungnya monster itu menyerah dan tidak berhasil memangsanya. Keesokan harinya Jen mendapatkan ide agar bisa mengalihkan perhatian monster tersebut. Dia pun mencoba menangkap ikan dengan cara menombaknya menggunakan kayu yang sudah diruncingkan. Dengan susah payah dia terus mencoba menombak ikan di pantai, hingga akhirnya dia berhasil menombak seekor ikan hiu kecil. Dia langsung menjalankan rencana dengan menggantungkan ikan itu di pohon, sedangkan dia bersembunyi di dalam lubang. Hari pun mulai gelap, pertanda monster itu akan bersiap memangsanya. Jen menunggu di dalam lubang sambil memperhatikan umpannya. Rasa ngantuk membuat dia hilang fokus, hingga tanpa sepengetahuannya umpannya tiba-tiba lenyap. Jen masih bisa selamat dari monster itu, tapi dia harus mencari umpan kembali untuk malam berikutnya. Tiba-tiba dia melihat mayat yang tinggal setengah badan, yang mengambang di pinggir pantai. Ternyata dia adalah salah satu teman suaminya. Dengan terpaksa Jen menjadikan tubuhnya untuk dijadikan umpan selanjutnya. Seperti biasa dia bersembunyi di dalam lubang untuk menyaksikan monster tersebut mengambil umpannya. Kali ini Jen bisa melihat dengan jelas bentuk monster itu sampai membawa umpannya masuk ke dalam laut. Tiba-tiba ada suara pesawat yang kembali melintas, membuat Jen segera ingin keluar meminta pertolongan. Tak disangka monster itu dengan cepat kembali lagi ke daratan karena mencium keberadaan Jen. Tapi untungnya dia masih bisa selamat. Misi di hari selanjutnya, Jen menggunakan bahan yang ada untuk dijadikan gantungan, agar dia bisa tidur di atas pohon. Dia berpikir mungkin akan aman untuk melewati malam berikutnya. Tidurlah Jen di sana sambil tetap waspada terhadap ancaman yang mengintainya. Hingga teror suara monster itu menggeram tepat di bawah Jen. Lokasi Jen itu ternyata dapat terdeteksi oleh si monster. Dan tiba-tiba tali melorot ke bawah, yang membuatnya terjatuh dan berhadapan langsung dengan si monster. Jen langsung berlari kencang menelusuri pinggiran pantai. Dengan berani dia langsung menusuk perut si monster hingga menggeram kesakitan. Tapi monster itu tetap kuat melawan dan mencabik kaki Jen sampai terpental. Tapi karena Jen terus melawan, tampaknya monster itu menyerah dan pergi akibat perutnya ditusuk Jen. Lagi-lagi keberuntungan masih berpihak pada Jen. Tiap hari Jen dibuat khawatir, di mana dia harus terus memikirkan cara agar bisa selamat. Di hari berikutnya, tiba-tiba dari kejauhan dia melihat perahu kecil. Jen langsung berenang menghampirinya, dan ternyata itu adalah suaminya yaitu Lukas, dan teman perempuannya yang bernama Mia yang berhasil selamat. Ternyata Mia ini adalah selingkuhan Lukas, sob. Selang beberapa jam Jen memberitahukan kengerian yang ada di pulau itu, tapi Lukas dan Mia sulit mempercayai semua ceritanya.
Jen terus mendesak mereka agar segera meninggalkan pulau tersebut, tapi tetap saja mereka memilih untuk tinggal. Jen bingung karena tidak bisa meyakinkan mereka. Dengan terpaksa dia menyusun rencana agar bisa kabur dari sana. The family that drags its food back out to this. He knew that I was there with him. I got it last night. You don't know what it's like out there. Back home's just waiting for me to fail. Don't think I'll be coming to the beach much after this. Can I borrow this? I do. Kemudian dia menyelinap mendekati perahu dan membawa semua perlengkapan lalu kabur dari sana. Sayangnya Mia melihat Jen yang sudah sedikit lagi nyaris pergi. Mia dan Lukas langsung mengejarnya dan menyeretnya ke darat. Jen yang terus berontak membuat Mia dengan terpaksa memukul kepala Jen sampai pingsan. Setelah beberapa waktu Jen sadar dari pingsan dan melihat awan sudah mulai gelap. Tangannya juga dalam keadaan terikat. Mia memberikan waktu agar Jen dan Lukas bisa ngobrol berdua. Mia kemudian pergi ke tepi pantai, sedangkan Lukas mengutarakan kekecewaannya terhadap Jen yang tega membawa kabur perahu dan membiarkannya kelaparan di pulau itu. Tapi Jen menegaskan bahwa ancaman terbesar di pulau ini bukanlah kekurangan makanan, tapi monster yang siap mencabik mereka. Tiba-tiba terdengar teriakan Mia di pinggir pantai. Lukas langsung menghampirinya ke sana. Jen yang histeris terus berusaha melepaskan talinya sekuat tenaga. Sementara itu si monster kembali ke laut dan menarik tubuh Mia ke dalam air. Lucas! Keesokan harinya mereka berencana cepat-cepat meninggalkan pulau sebelum malam tiba. Melihat Lukas ketakutan, Jen menjelaskan bahwa makhluk itu hanya berburu pada malam hari. Sebelum pergi, dia menangkap dulu ikan untuk persediaan makanan, kemudian membakarnya lalu membungkus rapi ke dalam box. Jen melihat korek api yang sudah habis. Korek api merupakan salah satu bagian terpenting jika suatu saat nanti dia menepi dan tersesat ke pulau yang lain. Setelah perbekalan sudah lengkap, akhirnya mereka pergi. Selang beberapa jam, Jen tidak menyangka ternyata makhluk itu mengetahui kepergian mereka. Dan untuk pertama kalinya dia muncul di siang hari. Monster itu berhasil melubangi perahunya dan mencoba masuk ke dalam. Untungnya Lukas berhasil menembak kepala si monster, hingga makhluk itu langsung pergi. Tapi tidak lama kemudian dia muncul kembali, dan langsung menarik Jen masuk ke dasar laut. Jen ingat masih membawa pisau lipat di sakunya. Tanpa pikir panjang, dia langsung menusuk-nusuk perut monster itu, hingga akhirnya dia bisa terlepas dari cengkramannya. Tapi sayangnya ketika si monster akan kabur memasuki lubang, tiba-tiba ada suara Lukas menyelam ke dalam laut, hingga pergerakannya terdeteksi si monster. Tapi saat itu Jen sudah tidak mampu menolong Lukas, dan terpaksa dia harus kembali lagi ke pulau. Melihat bekas pembakaran yang tadi dia nyalakan akan segera padam, dia langsung mencoba untuk menyalakan kembali untuk dijadikan salah satu alat jebakan monster. Dia kemudian menggali kuburan yang ada di sana dan menggunakan tulang manusia untuk dijadikan senjata, lalu disebarkan di area yang telah ditentukan. Hingga tibalah monster itu dan masuk ke dalam jebakan. Jen telah merancang untuk membakar sekitar area itu, hingga si monster terkepung api. Sedikit demi sedikit Jen masuk lalu menusuk tubuh monster, sampai akhirnya Jen dapat mengalahkan monster itu. Jen juga memenggal kepalanya agar benar-benar mati. Tapi saat itu tampaknya api semakin besar dan membakar hampir seluruh area pulau itu. Jen pun kemudian bingung. Jika sudah terbakar semuanya, bagaimana dia bisa menemukan makanan di sana? Dan kemungkinan dia tidak bisa bertahan hidup di pulau itu. Hingga kemudian, film pun akhirnya berakhir.
Nah, pesan yang dapat kita ambil, jangan selingkuh sob. Nanti kena karma seperti Lukas dan Mia yang dimakan monster. Sekian cerita kali ini, semoga kalian suka sama ceritanya ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sob. Biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya dari channel Misbar.